sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di atas meteorit, lalu pada saat yang sama dengan menghilangnya Xiao Yan selama 100 tahun, saat ini Cao Cao secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah memasuki tanah tempat hukuman dewa. Umumnya ketika memasuki tanah hukuman dewa ini semua yang mulia akan masuk bersama-sama. Hal itu dikarenakan tempat tersebut terlalu berbahaya dan juga harus ada wakil ketua untuk memimpin tim. Namun kali ini Xiao Yan memasuki tempat hukuman dewa ini sendirian dan Cao Cao secara alami sangat marah. Ketika dirinya mengetahuinya pada saat ini dirinya segera tertuju kepada Jin Wuye. Selain dari Cao Cao dan Jin Wuye hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal tersebut kepada Xiao Yan. Pada akhirnya tanpa banyak omong kosong apapun Cao Cao memimpin prajuritnya untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Begitu sampai di tempat Jin Wuye pada saat ini Cao Cao segera berkata bahwa Jin Wuye benar-benar tidak pernah akan menyerah. Jika begitu permasalahannya maka Cao Cao juga pada saat ini tidak akan menyerah. Selain itu jika Luo Tian tidak bisa melakukannya mengapa dirinya menghilangkan semua kemungkinan yang ada. Bersamaan dengan suara Cao Cao tiba-tiba sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar. Tekanan yang tidak terbayangkan juga pada saat ini menyebar mengakibatkan tentara di kedua belah pihak seketika berlutut. Suara ini seketika berkata apakah Cao Cao benar-benar tidak bisa tenang? Setelah suara ini bergema pada akhirnya semua orang melihat sesosok diikuti dengan Jin Wuye yang pada saat ini keluar. Semua tentara menundukkan kepalanya begitu juga dengan Cao Cao yang pada saat ini berlutut. Sosoknya seketika menangkupkan tinjunya setelah jeda dan memberi hormat kepada wakil pemimpin aliansi Wu Liang. Sesosok tubuh pada saat ini melayang dari aula utama dan di belakangnya terlihat ada Jin Wuye. Jin Wuye pada saat ini memandang ke arah Cao Cao dari kejauhan dengan penuh ledekan di wajahnya. Sementara itu sosok yang berada di depan Jin Wuye pada saat ini mengangguk sedikit dan tekanan seketika menghilang. Namun meskipun begitu tidak ada yang berani berdiri dan pada saat ini butiran keringat segera muncul di dahi dari Cao Cao. Cao Cao pada akhirnya segera berbicara dengan penuh hormat ketika bertanya kapankah pemimpin meninggalkan pengasingan. Pemimpin aliansi yang mengenakan mahkota emas dan naga hitam di jubahnya pada saat ini segera menjawab pertanyaan dari Jin Wuye. Sosoknya berkata bahwa dirinya baru saja keluar dan jika dirinya tidak keluar dirinya khawatir aliansi Dou-Xian ini akan digulingkan oleh Cao Cao dan Jin Wuye. Dirinya tahu alasan kemarahan dari Cao Cao dan dirinya juga mengetahui sosok Xiao Feng. Adapun mengenai Xiao Feng yang ditempatkan ke tempat hukuman dewa semua itu telah diatur olehnya. Xiao Feng ini memang bibit yang bagus tetapi karena dirinya ingin menggantikan Luo Tian, dirinya juga secara alami harus menempuh jalan yang sama dengan yang dilalui Luo Tian. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin aliansi Dou-Xian Cao Cao pada saat ini berkeringat deras. Aura yang sangat agung dan mendominasi pada saat ini terpancar dari dirinya. Cao Cao pada akhirnya segera berkata bahwa bawahan ini benar-benar ceroboh dan dirinya akan mengikuti perintah pemimpin aliansi. Cao Cao pada saat ini jelas menyadari bahwa hinaan yang sebelumnya diucapkan oleh pemimpin aliansi benar-benar mengenai wajahnya. Sementara itu pemimpin aliansi pada saat ini segera berbicara dengan lembut bahwa ada harga yang harus dibayar karena kecerobohan. Begitu sosoknya selesai berbicara jantung Cao Cao pada saat ini seketika berdetak kencang, dirinya melihat sosok di kejauhan mengangkat tangannya dan sosok Cao Cao pada saat ini langsung terpental mundur. Sebuah lubang hitam juga segera muncul di belakang Cao Cao dan pada saat ini sosok Cao Cao langsung tertelan ke dalamnya. Pemimpin aliansi Dou-Xian juga segera berbicara bahwa dirinya akan menghukum Cao Cao dengan pengasingan selama 2000 tahun. Selain itu tentara di bawah kepemimpinan Cao Cao akan segera diserahkan kepada tentara surgawi dan dikendalikan oleh Jin Wuye. Setelah selesai berbicara pada saat ini semua orang segera setuju dengan serempak. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini memandang ke arah pemimpin aliansi dan mulai berbicara dengan suara rendah. Jin Wuye berbicara kepada pemimpin aliansi yang merupakan ayahnya. Jin Wuye berkata bahwa Cao Cao ini telah melakukan begitu banyak hal buruk kepada Jin Wuye.
Oleh karena itu mengapa ayah pada saat ini tidak menghabisinya saja? Mendengar hal tersebut sosok ini pun seketika melirik ke arah Jin Wuye dan matanya seolah-olah mengatakan ketidaktahuan Jin Wuye. Sosoknya berkata bahwa tidak sulit untuk menghancurkan Cao Cao, namun setelah dirinya melakukannya apakah mereka akan menyerah jika perang pecah? Jin Wuye pun seketika menundukkan kepalanya dan buru-buru meminta maaf. Jin Wuye sadar bahwa aliansi Dou-Xian pada saat ini benar-benar kekurangan banyak ahli yang kuat, oleh karena itu benar-benar tidak mudah untuk menghancurkan seseorang dengan kekuatan seperti Cao Cao. Sementara itu di sisi lain pemimpin aliansi pada saat ini segera mulai berbicara kepada Jin Wuye. Sosoknya berkata pada saat ini lebih baik mereka mencari keberadaan dari jantung yang mulia. Dirinya akan menyerahkan urusan aliansi Dou-Xian ini kepada Jin Wuye untuk diurus. Oleh karena itu dirinya pada saat ini berharap Jin Wuye bisa melakukan semuanya dengan baik. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini tiba-tiba menghilang dan Jin Wuye pada saat ini menganggukkan kepalanya. Jin Wuye dengan penuh hormat lanjut berkata agar ayah bisa yakin. Jin Wuye berjanji bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga aliansi Dou-Xian. Setelah perkataan Jin Wuye ini terdengar barulah tekanan kuat yang berada di sekitar benar-benar menghilang. Jin Wuye pun perlahan mengangkat kepalanya dan semua tatapan hormat sebelumnya pada saat ini seketika menghilang. Tatapan Jin Wuye pada saat ini segera digantikan oleh ketidakpedulian dan sikap berdarah dingin seperti sebelumnya. Setelah itu Jin Wuye pun segera berkata kepada semua prajurit bahwa dengan tidak adanya Cao Cao dengan begitu maka dirinya yang bernama Jin Wuye dari aliansi Dou-Xian akan menggerakkan tangannya untuk membuat awan dan hujan. Sementara itu kembali ke tempat hukuman dewa di mana Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini masih bersama-sama. Xiao Yan masih mempelajari manik-manik pengejar jiwa di tangannya. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata mungkin dirinya bisa memberitahu Xiao Yan bagaimana mereka mengunci Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini dan Xiao Yan menatap ke arah Lei Ji dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut ketika melihat bahwa pakaian Lei Ji ternyata sering bergonta-ganti. Xiao Yan tidak tahu kapan Lei Ji mengganti pakaiannya. Namun secara keseluruhan gaya pakaian dari Lei Ji ini benar-benar sungguh elegan. Lei Ji pada akhirnya mendekati Xiao Yan dan pada saat ini segera mengambil mutiara pengejar jiwa di tangan Xiao Yan. Sosoknya seketika menghancurkan manik tersebut dan kabut berdarah pada saat ini seketika muncul. Di dalam kabut berdarah pada saat ini terlihat gambar yang berkelap-kelip dengan cepat dan Xiao Yan bisa melihat hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini melihat ada seorang lelaki tua berjubah dan terdapat tanda berbentuk pedang di antara kedua alisnya. Sosoknya memancarkan aura yang garang dan pada saat ini di belakangnya terdapat puluhan orang. Kekuatan mereka berkisar di antara Dogat bintang 3 hingga bintang 4. Selain itu ada juga puluhan ribu pasukan yang pada saat ini berada di belakangnya. Sementara itu di depan dari sosok tua tersebut pada saat ini terlihat wanita tua yang tidak lain adalah Xie Mo. Xiao Yan bisa melihat bahwa pria tua ini pada saat ini menggunakan ingatan Xie Mo untuk mengenali Xiao Yan. Pada akhirnya gambaran pun seketika menghilang dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa pria tersebut benar-benar menggunakan ingatan orang lain untuk menemukan penampilan Xiao Yan. Dirinya juga memadatkan jejak dan aura yang Xiao Yan tinggalkan di bintang malaikat. Dengan kedua hal tersebut maka dirinya benar-benar segera membentuk kunci pada diri Xiao Yan. Selain itu dirinya juga menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan masa lalu sisa energi dan darah yang berada di sana. Semua itu dibentuk dan dapat digunakan untuk membuat manik pengejar jiwa ini. Selama berada dalam jangkauan pengindraannya tidak peduli bagaimanapun Xiao Yan merubah penampilannya, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dan ini adalah metode yang unik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sementara Lei Ji masih terus mulai berbicara. Lei Ji berkata bahwa perubahan di bintang malaikat pada saat ini akan membangkitkan orang-orang kuat yang tidak terhitung jumlahnya.
Hal tersebut juga menyebabkan keributan di aliansi hukuman dewa yang membuat mereka benar-benar terkejut. Sesungguhnya yang mereka takutkan bukanlah karena Lei Ji telah lolos dari pembatasan segel. Yang mereka pikirkan pada saat ini adalah bagaimana caranya Lei Ji melarikan diri. Selain itu Xiao Yan pernah membuka batasan binatang buas di bintang malaikat. Akibatnya mereka secara alami lebih memperhatikan Xiao Yan dan yang mereka takuti adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga telah membuka segel dari kening Lei Ji yang merupakan penjahat serius. Beruntung pada saat itu Lei Ji telah menggunakan teleportasi untuk meninggalkan bintang malaikat. Mereka bersembunyi selama 100 tahun oleh karena itu orang-orang ini tidak bisa menemukan petunjuk tentang Xiao Yan. Namun sekarang Xiao Yan telah muncul dan bertemu dengan beberapa kelompok yang memburu Xiao Yan. Berdasarkan pemahaman Lei Ji tentang orang-orang dari aliansi hukuman dewa, manik ini sama sekali bukan manik-manik sederhana dan jika tebakannya benar kehadiran Xiao Yan telah diketahui di langit berbintang yang dijaga oleh aliansi hukuman dewa. Dengan begitu semua orang yang berada di sekitar yang memegang manik pengejar jiwa ini tentu saja akan menyadari posisi Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening saat mendengar hal ini dan Xiao Yan segera membuka telapak tangannya. Xiao Yan pada saat ini menghancurkan manik pengejar jiwa lainnya yang pada saat sebelumnya didapatkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa orang yang benar-benar ingin membunuh Xiao Yan bukanlah tempat hukuman dewa ini. Orang yang benar-benar ingin menghabisi Xiao Yan adalah orang yang mengirim Xiao Yan ke sini. Namun karena mereka tidak menghancurkan Xiao Yan secara langsung artinya orang yang mengirim Xiao Yan ke sini ingin melihat apakah Xiao Yan bisa bertahan di sini. Jika memang begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiao Yan akan menunjukkan kepadanya bahwa Xiao Yan mampu bertahanan, dan benar-benar ingin melihat apakah tempat ini dapat menjebak Xiao Yan sampai mati. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera berkata kepada Lei Ji sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi. Setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tombaknya dan tombak Xiao Yan pada saat ini segera berubah menjadi peti mati. Peti mati itu pun seketika memancarkan cahaya yang menyilaukan dan pada saat ini sosok Xiao Yan serta Lei Ji segera pergi. Keduanya pada saat ini berada di atas peti mati dan Lei Ji berkata kepada Xiao Yan biarkan dirinya yang mengontrol arahnya, mari mereka bergerak menuju kedalaman tempat hukuman dewa, ada banyak planet primitif di sana dan mungkin ada makhluk yang bisa membuat Xiao Yan mendapatkan klon. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan keduanya pada saat ini segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu di tempat Xiao Yan sebelumnya bertempur bersama dengan Kai An, pada saat ini ada banyak Dou di bintang 1 dan bintang 2 yang tidak dihabisi oleh Xiao Yan. Mereka sangat senang dan merasa lega dan mereka pada saat ini memutuskan untuk segera pergi. Namun bersamaan dengan hal tersebut momentum kuat pada saat ini tiba-tiba turun dari langit berbintang, sebuah retakan terkoyak di langit berbintang dan sesosok tubuh keluar dari celah. Pria ini memiliki rambut acak-acakan berpenampilan garang dan pakaian compang camping, namun ada aura kuat yang pada saat ini melonjak keluar dari tubuhnya. Sosok tersebut juga memegang manik berwarna darah di tangannya dan pada saat ini dirinya seketika menatap ke arah Xiao Yan yang pergi. Sosoknya berkata bahwa orang tersebut baru saja di sini. Orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa ini benar-benar memiliki kemampuan melarikan diri dengan sangat cepat. Pada saat yang bersamaan pada saat ini di seluruh penjuru langit berbintang semua orang yang memiliki manik pengejar jiwa telah mengetahui posisi Xiao Yan. Mereka pada saat ini menatap ke arah manik pengejar jiwa dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar. Gambaran Xiao Yan muncul di manik-manik dan suara tersebut segera berkata agar mereka membunuh orang ini, ambil jiwanya dan masukkan ke dalam mutiara pengejar jiwa dan mereka akan dihadiahi dengan 5 batu origin ki. Mendengar apa yang baru saja dikatakan di dalam batu pada saat ini mata semua orang yang memegang manik pengejar jiwa benar-benar berbinar. Pada akhirnya mereka semua pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat menuju ke arah aura Xiao Yan berasal.
Pada saat ini banyak riak yang melewati langit berbintang dan sebuah bahtera juga pada saat ini seketika muncul. Ribuan sosok pada saat ini berdiri di atas bahtera dan ada 3 orang yang pada saat ini duduk bersila. Tidak lama setelah itu 7 bahtera serupa juga pada saat ini muncul dari langit berbintang dan menderu menuju ke tempat aura Xiaoyan. Banyak lesatan pelangi di mana-mana dan semuanya pada saat ini menuju ke arah yang sama dengan kecepatan penuh. Sementara itu di langit berbintang tepatnya di peti mati merah tempat Xiaoyan pada saat ini berada, Lei Ji segera mulai berbicara kepada Xiaoyan bahwa ada 6 dogat bintang 4 di sekitar mereka. Selain itu lebih dari 30 dogat bintang 3 yang mengejar dan orang-orang ini adalah yang paling dekat. Selain itu masih banyak lagi orang-orang yang mengejar di belakang Xiaoyan. Xiaoyan pun terdiam sejenak dan berkata dengan dingin seberapa jauh jarak mereka dari planet terdekat. Lei Ji pun menjelaskan bahwa sekitar setengah hari di hadapan mereka ada planet terdekat. Planet ini disebut dengan bintang roh air dan di wilayah langit berbintang barat laut ini planet ini benar-benar terlihat biru dan tampak tidak ada daratan di atasnya. Planet ini tertutup oleh uap air yang megah dan hampir sepanjang waktu badai melanda. Mungkin dulunya megah dan mempesona tetapi kini telah menjadi bintang yang ditinggalkan. Energi spiritual yang tipis sepertinya tidak meninggalkan banyak jejak kehidupan. Planet biru ini sering dilihat oleh orang-orang tetapi belum ada yang menyentuh bintang seperti itu dalam waktu yang lama. Meskipun tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini di bawah permukaan air yang megah ini sama seperti bintang malaikat yang menyegel banyak binatang buas dan ada juga penjahat yang disegel di sini. Bintang roh air ini juga adalah nama lamanya dan sekarang bintang tersebut memiliki nama lain. Bintang ini pada saat ini disebut dengan bintang badai karena dari kejauhan tampak tenang. Tetapi setelah benar-benar memasuki bintang ini maka akan ada hujan lebat yang membentuk badai yang dahsyat. Bersamaan dengan sedikit penjelasan dari Lei Ji pada akhirnya sosok Xiaoyan benar-benar telah mendekati bintang badai. Terlihat sebuah meteor berdarah jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lesatan cahaya berwarna merah ini adalah Xiaoyan dan Lei Ji yang berada di atas peti mati. Keduanya pada akhirnya menerobos badai dan pada saat ini segera menghantam laut mengakibatkan gelombang yang sangat besar. Setelah Xiaoyan pada saat ini sampai pada akhirnya ada 6 cahaya pelangi yang mengikuti Xiaoyan di belakang. Mereka semua memegang manik-manik mengejar roh yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Keenam sosok tersebut pada saat ini masing-masing menunjukkan ekspresi yang ganas di wajah mereka. Mereka semua memancarkan aura niat membunuh yang mengerikan yang menyapu dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di laut pada saat ini peti mati merah benar-benar segera menghilang. Hanya sesosok yang pada saat ini muncul di atas laut dan sosok ini adalah Xiaoyan. Sementara itu Lei Ji pada saat ini diam-diam mengikuti Xiaoyan seperti bayangan. Keberadaannya juga tidak diketahui karena Lei Ji pada saat ini segera menekan auranya. Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada 6 orang yang mengejar Xiaoyan di sini. Mereka semua adalah dogat bintang 4. Mereka bergegas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak lawan. Jika begitu permasalahan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling di mana angin kencang menyapu sekitar, hujan turun dengan deras dan rasa perih pada saat ini menerpa tubuhnya. Xiaoyan juga memandangi awan gelap di langit dengan badai yang pada saat ini berkecamuk. Hujan terbawa badai seperti pisau dan angin di sini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa lingkungan hidup di sini benar-benar menjadi sangat kejam. Namun meskipun begitu hal ini merupakan sebuah keberuntungan bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa tempat ini sangat cocok. Karena mereka semua datang ke sini maka mereka harus menunjukkan hiburan yang menghibur kepada Xiaoyan. Niat membunuh yang kuat seketika terpancar di mata Xiaoyan ketika menatap ke arah langit. Busur listrik pada saat ini berkedip-kedip di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut berkata mereka secara alami diberkati dan bagaimana jika mengubah tempat ini menjadi lautan guntur.
Mendengar hal tersebut, Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Lei Ji lanjut berkata bahwa begitu iklim seperti ini, lepaskan lautan guntur, hanya butuh waktu singkat agar guntur menyebar dengan cepat. Dengan begitu maka seluruh planet ini benar-benar akan menjadi planet yang dilanda dengan guntur. Pada saat itu terjadi, Lei Ji khawatir bahwa tempat ini benar-benar akan menjadi planet yang tidak seorang pun berani menginjakkan kakinya. Xiao Yan pun mengangkat tangannya dan berkata bahwa semua ini persis seperti apa yang Xiao Yan pikirkan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ledakan segera terdengar. Ada kolom guntur yang terbang menuju langit dari tubuh Xiao Yan dan pada saat ini hujan mulai bergema menjadi semakin keras. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh guntur dan ketika guntur meledak langit menjadi semakin terang. Melihat tindakan Xiao Yan ini, Lei Ji pada akhirnya segera berkata jika begitu Lei Ji akan membantu Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini segera menyentuh rambutnya. Salah satu rambutnya patah sebelum akhirnya Lei Ji segera melepaskan rambut tersebut. Angin kencang yang bertiup pada saat ini membawa rambut berterbangan ke udara. Rambut itu pun seketika berubah menjadi guntur di udara dan Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Guntur yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan merupakan guntur yang besar. Namun salah satu helaian rambut Lei Ji ini benar-benar mengubah setengah dari keseluruhan planet benar-benar dipenuhi oleh guntur. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah langit dengan penuh tatapan ngeri. Jika seperti ini, Xiao Yan khawatir bintang ini akan berganti nama menjadi bintang guntur. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan sedikit tersadar dan Xiao Yan melihat 6 cahaya yang bergegas ke arahnya. Kekuatan 6 orang ini juga meledak pada saat yang bersamaan. Mereka segera memasuki jangkauan yang diliputi oleh guntur dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan yang tergantung di udara pada saat ini menatap tajam ke arah 6 sosok yang mendekat. Tombak merah pada saat ini berubah menjadi armor tangan. Xiao Yan mengeluarkan pedang berat misterius dari belakangnya yang sudah lama tidak Xiao Yan gunakan. Tombak guntur milik Xiao Yan juga pada saat ini telah tenggelam di awan guntur dan siap untuk digunakan kapan saja. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di lautan guntur seorang tahap awal Dogat bintang 4 muncul di hadapan Xiao Yan. Dirinya menggunakan Origin Ki untuk membentuk penghalang di luar tubuhnya. Begitu dirinya melihat sosok Xiao Yan dari jarak cukup dekat, matanya tiba-tiba menunjukkan kegilaan. Sosoknya lanjut berkata sepertinya dirinya pada saat ini benar-benar beruntung. Jika saja Xiao Yan ditemukan oleh yang lainnya terlebih dahulu maka dirinya benar-benar tidak akan mendapatkan hadiah. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melangkah maju dan berubah menjadi pelangi cahaya yang ke arah Xiao Yan. Melihat sosok yang mendekat di kejauhan, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Guntur yang campur energi yang sangat kuat pada saat ini segera bergumuruh di sekitar. Tanpa banyak penundaan lagi, ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan guntur yang pada saat ini menyambar Dogat bintang 4. Tubuh dari Dogat bintang 4 ini seketika meledak dengan daging dan darah yang hancur berkeping-keping. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini di dalam kegelapan segera melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan milik Dogat bintang 4 tersebut segera muncul di tangan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menghabisi salah seorang Dogat bintang 4 ini, tentu saja apa yang terjadi di sini menarik perhatian yang lainnya. Tiba-tiba pelangi cahaya yang sangat panjang pada saat ini datang ke arah Xiao Yan dari arah yang berbeda-beda. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin menyipit, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak menghindar sama sekali. Sementara itu di sisi lain pada saat ini 5 orang Dogat bintang 4 yang tersisa berhenti sejenak dan saling memandang. Mereka berkata bahwa orang ini sangat kuat dan mereka harus bertindak bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat dirinya tidak akan bisa membunuh mereka sekaligus. Setelah saling memandang, 5 orang Dogat bintang 4 ini pada akhirnya segera melonjakkan sumber Origin Ki. Energi yang kuat pada saat ini meledak dan mereka berubah menjadi pelangi yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Dalam waktu singkat pada saat ini kelimanya mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing.
begitu kelimanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapan Xiao Yan terjadi 5 ledakan keras di langit. 5 guntur kuat pada saat ini langsung menuju ke arah 5 sosok yang menyerang Xiao Yan. Guntur yang dahsyat ini membuat kelima orang tersebut merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Di tengah-tengah keterkejutan kelima sosok itu pun berusaha menghindar dengan cepat. Mereka tidak menyangka bahwa guntur yang jatuh ini benar-benar sangat kuat. Banyak benturan pada akhirnya segera terjadi dan setelah 5 ledakan yang berturut-turut daging dan darah beterbangan kemana-mana dan kelima orang dogat bintang 4 ini terbunuh. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terguncang karena selain dari kekuatan petir milik Xiao Yan dan Lei Ji, kekuatan guntur ini juga bergantung pada kondisi unik di tempat ini. Namun meskipun begitu, karena Xiao Yan mengolah tubuh guntur misterius, maka Xiao Yan pada saat ini tidak terkena dampak. Xiao Yan pun menghela nafas, namun tidak lama setelah itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengerutkan kening. Xiao Yan bisa merasakan adanya aura yang lebih kuat yang datang dari udara. Merasakan kekuatannya, Xiao Yan menyadari setidaknya ini adalah dogat bintang 5. Selain itu dirinya juga memiliki fluktuasi energi yang tidak lemah. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut sedikit tersenyum dan berkata jika dirinya berhasil membunuh Xiao Yan, dirinya benar-benar akan mendapatkan 5 batu origin Qi. Ini adalah tawaran yang bagus dan sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengingat nama orang yang akan menghabisi Xiao Yan. Dirinya bernama Sun Tai dan pada saat ini dirinya tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk bermain-main. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening ketika memandang ke arah sosok yang bernama Sun Tai yang baru saja berbicara. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini retakan seketika muncul di satu tempat di tengah badai petir. Pada saat ini banyak pelangi cahaya yang terus-menerus memasuki bintang badai satu demi satu. 4 sosok lagi pada saat ini muncul di udara dan mereka semua adalah dogat bintang 4. Melihat Sun Tai yang pada saat ini mengambil tindakan, mereka pada akhirnya ikut bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan Xiao Yan seketika mengangkat lengannya. Xiao Yan mengangkat pedang berat miliknya dan setelah pedang tersebut diperkuat oleh pohon hitam, kecepatan dari pedang ini juga jauh lebih cepat. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah bisa mencapai kekuatan dari teknik 10.000 kaki tanpa bayangan. Pada akhirnya sumber energi Xiao Yan tiba-tiba meledak. Meskipun hanya ada 75.000 bintang di lautan bintang Xiao Yan, tetapi dengan lautan bintang Xiao Yan yang unik pada saat ini jumlah bintang Xiao Yan bertotal hingga ke total 150.000. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera berteriak dengan tajam ketika mengeluarkan teknik 10.000 kaki tanpa bayangan. Langit seketika dipenuhi dengan bayangan api surgawi. Selain dari nyala api yang berkobar di pedang berat Xiao Yan, pada saat ini ada juga kekuatan dari api abadi yang bercampur di dalamnya. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan serangan ini dan bersamaan dengan hal tersebut sosok yang bernama Sun Tai pada saat ini segera melesatkan telapak tangan besar berwarna hijau. Benturan dahsyat pada akhirnya segera terjadi dan pada saat ini energi yang kuat benar-benar melonjak ke segala arah. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok telapak tangan bayangan hijau benar-benar hancur. Sun Tai juga pada saat ini benar-benar terkejut, terlebih lagi dirinya melihat bayangan serangan Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menuju ke arah Sun Tai. Wajah Sun Tai pun menjadi gelap dan pada saat ini sosoknya mengambil langkah mundur. Origin Qi kembali melonjak dan sosok-sosoknya pada saat ini segera membuat perisai untuk menghalangi serangan Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan pada saat ini guntur juga benar-benar mengepul di langit seolah-olah siap untuk melesat. Di kejauhan Xiao Yan juga pada saat ini melihat 4 orang dogat bintang 4 yang melesat. Keempatnya pada saat ini menghindari guntur di kejauhan hingga pada akhirnya 2 orang tersisa dari 4 orang dogat yang pada saat ini mengikuti Sun Tai. 2 orang dogat bintang 4 benar-benar tidak bisa menghindari hantaman petir hingga tubuhnya benar-benar hancur.
Sementara itu dua sosok yang tersisa pada saat ini tanpa gentar sama sekali masih terus melesat ke arah Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan segera kembali mengepalkan tangannya. Guntur yang lebih kuat dan lebih besar pada saat ini segera mengembun di langit. Tanpa banyak penundaan lagi guntur ini pada akhirnya segera menghantam kedua orang Dogat bintang 4. Keduanya benar-benar melotot dan pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menangkis guntur. Pada akhirnya keduanya benar-benar memancarkan jelitan yang melengking bersamaan dengan tubuh mereka yang tersebar. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan mengalihkan kembali pandangannya ke arah Sun Tai. Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa Sun Tai akan menjadi orang ke-11 tetapi dirinya bukanlah orang yang terakhir. Setelah selesai berbicara Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan energi guntur yang lebih kuat pada saat ini segera mengembun. Sementara itu Sun Tai yang telah berhasil menghadapi serangan bayangan Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut. Sun Tai pada akhirnya kembali mengeluarkan origin Qi di dalam tubuhnya dan membuat perisai untuk menahan serangan guntur. Pada saat yang bersamaan pada saat ini suara siulan dan derap segera terdengar lagi di kejauhan. Ada lebih dari belasan sosok yang pada saat ini terlihat samar-samar terbang ke bintang dari luar angkasa. Kekuatan tiga orang pertama jelas merupakan seorang Dogat bintang 5. Ketiganya pada saat ini melesat dengan kecepatan cepat dan membuat ombak semakin dahsyat ketika mereka sampai. Mata Xiao Yan juga pada saat ini berkilat ketika Xiao Yan merasakan kehadiran dari sosok-sosok ini dan Xiao Yan segera menyipitkan matanya. Xiao Yan segera bergumam bahwa ini adalah dua orang Dogat bintang 5 dan 10 orang Dogat bintang 4. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya ke arah Sun Tai. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menghabisi Sun Tai terlebih-lebih dahulu. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan kekuatan guntur dan langsung menghantam ke arah Sun Tai. Ledakan pada saat ini segera terjadi dengan Sun Tai yang diselimuti oleh busur listrik. Sun Tai benar-benar sekuat tenaga menahan serangan guntur tetapi tidak peduli seberapa kuat dirinya berusaha. Sun Tai pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan dan dirinya benar-benar kehabisan tenaga. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan segera melesat dengan pedang berat misterius di tangannya. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera menghantamkan pedang yang diselimuti oleh api surgawi. Kekuatan guntur yang kuat juga pada saat ini dicampur dengan api surgawi dan langsung dihantamkan ke dada dari Sun Tai. Tanpa penyimpangan tubuh dari Sun Tai pada saat ini segera terlempar mundur. Sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini Sun Tai benar-benar kehilangan vitalitasnya. Meskipun Sun Tai pada saat ini tidak mati tetapi dirinya pada saat ini benar-benar terjatuh pingsan. Selain itu api abadi juga pada saat ini ditanamkan di tubuh Sun Tai dan jejak energi pada saat ini mengalir ke tubuh Xiao Yan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini dua orang Dogat bintang 5 juga sedikit terkejut melihat kekuatan guntur yang kuat. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata sepertinya orang ini benar-benar tidak biasa, orang ini juga sepertinya mempraktikkan keterampilan tubuh yang kuat, mereka sepertinya benar-benar harus mengeluarkan semua kemampuan jika mereka ingin menghabisi orang ini. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedikit menghela nafas setelah menjatuhkan Sun Tai. Xiao Yan lanjut melirik ke arah Dogat bintang 5 yang baru saja sampai. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar orang yang kejam. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini juga tidak akan memberikan belas kasihan apalagi memberikan hutangan.